Jika kita berbicara mengenai Soekarno, terdapat dua hal yang melekat pada dirinya. Satu hal, ia dikenal sebagai pemimpin diktator dengan segala sisi kontroversialnya. Namun, satu hal lainnya, Soekarno merupakan sosok yang berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Sang proklamator bangsa adalah julukan yang memang cocok disematkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu semuanya. Bismillah, alhamdulillah, ala bini'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah jalan kita, langkah kita menuju kepada kebaikan-kebaikan, dikumpulkan dengan orang-orang baik, dipermudah dipertemukan dengan orang-orang baik, dikumpulkan dengan orang-orang baik, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan malam ini kita akan sedikit kehebatan kepemimpinan presiden kita pertama. Mungkin next time kita akan coba oleh ya semua generasi dan semua generasi kepemimpinan Indonesia. Kita akan bahas yang pertama dulu, Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Soekarno, tentang kepemimpinannya. Gimana tanggapan para leluhur Nusantara tentang kepemimpinan beliau, karena cuman itu juga banyak berseliweran tentang tuduhan beliau yang banyak hal lah, kan banyak pendemo itu kan. Ya di setiap kepemimpinan siapapun sih bahasanya yang ini ya rata-rata banyak demonya. Kayaknya seakan-akan kita kurang puas dengan kepemimpinan para pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, bahkan saat ini gitu kan. Jadi agregasi demo itu udah biasa. Coba kita akan bahas dari sisi yang lainnya. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairal jazakumullah bikhair. Semua saudara-saudariku yang masih stay, terus di stay tetap diparkir, jadi jangan lupa diparkir. Insyaallah kita akan menjalankan konten-konten lagi di channel Santi Baterai, jadi tetap diparkir seperti itu. Jadi untuk request bisa komen di admin, atau mau konsul tentang apa bisa hubungi kontak admin gitu kan. Nanti kalau untuk apa request-requestnya bisa nanti kita di sharingkan dulu, nanti biar kita pilih barangkali yang cocok lah itu, nanti bisa kita akan buat. Jadi langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dwi faqaidihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nurcahaya nirwana dihadirkan nur goib di zaman dengan kepemimpinan presiden pertama Allah hadir sinkron antara jasa misalnya bisa dijalan kun fayakun.
sampaikan secara bahasa yang bisa dipahami. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya perkenalkan dengan siapa, asalnya dari mana? Nama saya Kibau Andandarso. Oke. Umurnya berapa dan hidup di zaman siapa? Kalau umur udah ratusan tahun. Hidup di zaman siapa? Aku hidup di zaman pemimpin pertama. Pemimpin apa? Pemimpin negeri ini. Pemimpin negeri ini. Iya. Asalnya dari mana? Atau sampai tempat tinggalnya di daerah mana? Yang tepatnya aku dari daerah selatan. Selatan. Daerah pesisir sana. Daerah pesisir. Iya. Ini bisa diceritakan. Sampai nggak usah sungkan-sungkan, biasa saja. Nggak usah sungkan-sungkan untuk menceritakan. Nggak usah lihat latar belakang saya siapa. Jadi sampai bisa menceritakan dengan leluasa bagaimana era di saat itu, tanggapan leluhur atau tanggapan panjenengan sebagai gaib yang ada di negeri ini. Pada zaman dahulu kala, karena masih ada penjajahan yang sangat-sangat mengerikan di negeri ini, lalu hadirlah seorang bayi mungil yang hadir di negeri ini. Lama-kelamaan dia menjelma besar dan beliau yang menjadi pewaris pertama yang untuk memimpin negeri ini. Dia langsung adanya pemberontakan itu, dia dibayar oleh bangsa-bangsa gaib untuk bisa mempertahankan negeri ini. Jadi beliau ditunjuk sebagai, sudah besar itu ditunjuk sebagai pemimpin negeri ini. Jadi ditunjuknya beliau juga bukan atas dasar keinginan beliau pribadi, emang sudah direncanakan oleh para leluhur gaib yang ada di sana. Jelas pemimpin di negeri ini, khususnya banyak pendamping
leluhur-leluhur yang menginginkan bangsanya menjadi bangsa-bangsa atau negeri-negeri yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Makanya itu yang menjadi pemimpin pun menjadi pilihan di kalangan bangsa-bangsa kami tersendiri. Nah, secara dalam kepemimpinan beliau ini juga kan banyak dahulu para aksi-aksi aktivis pemuda-pemuda Indonesia pada zaman itu yang melakukan demo dengan kepemimpinan beliau akan isu korupsi atau semuanya lah. Itu bagaimana tanggapan panjenengan? Ya, itu wajar sebagai pemimpin harus menerima ya hujatan-hujatan seperti itu, karena itu sebagai motivasi tersendiri bagi pemimpin itu untuk membenahi dirinya. Dan sebenarnya itu yang terjadi itu pun hanyalah orang yang ingin merongrong negeri ini sendiri, ingin menghancurkan negeri ini sendiri, karena disusupi oleh bangsa-bangsa yang lainnya dan ingin menguasainya negeri ini. Sebenarnya seperti itu. Makanya ada wacana-wacana untuk menggulingkan pejabat atau tertinggi di negeri ini. Jadi emang isu-isu atau demo-demo yang terjadi pada kepemimpinan beliau itu emang sebagai penguat seperti itu. Jelas, sangat-sangat dijelaskan seperti itu. Banyak isu-isu yang nggak masuk akal kadang diberikan atau dilontarkan oleh pemimpin negeri ini. Bahkan isu-isu banyak istri di sana kemari itu pun diucapkan oleh pendemo-pendemo. Itu sebenarnya ada maksud tertentu di balik pemimpin itu sendiri. Yang saya mengetahui tentang itu apa? Sebenarnya karena dia ingin pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya untuk memberi kenyamanan dirinya sendiri, biar bisa tidak terbunuh oleh penjajah yang dulu. Terus ini banyak juga yang sampai saat ini, detik ini juga masih banyak tentang harta-harta warisan Bapak Presiden Soekarno yang ada di bumi Nusantara ini. Itu kebenarannya seperti apa? Maafnya bukan wewenang koridor saya untuk menjelaskan itu. Oh, sudah. Mohon yang maaf yang sebesar-besar.
Iya. Kalau itu sudah tidak dibahas, ya mungkin cukup saja. Nanti suatu saat saya akan manggil kembali yang mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih, sedikit informasi yang sampai ketahui tentang yang ada di sana. Silakan kembali ke asalnya. Jika sudah ada tugas, ditugaskan dengan baik, jalankan amanahnya sebaik-baiknya. Monggo. Mohon pamit, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mlebu ora gelem salam nek apa njaluk disalamin dhisik. Ora metune ojo salam ya. Ora apa-apa wis. Mungkin itu sekilas info. Mungkin next insyaallah kita akan bahas yang lain, pemimpin Nusantara yang lain sampai ke yang saat ini. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Tetap jadi penonton yang bijak, undur maqal wa la tandur maqal. Undur maqal wa la tandur maqal. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.